Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Wamen ada lagi? Nambah dikit ya. Oh ya, silakan. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya muliakan. Memang menjadi kontradiksi ya antara statement dengan ajuan. Pertama, itu kan bisa selesai ketika komponennya kita pertahankan 60-40. Karena perubahan 60-40 ke 7-30 ini nggak diatur oleh undang-undang. Jadi saya kira kita sepakati nanti 60-40, berarti sudah ada penurunan 20.000. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kontradiksi Ketua dan seluruh anggota Komisi 8 antara keinginan kita memperpendek antrean dengan kondisi eksekusi keuangan BPKH. Saya baru belajar ini. Karena saya di Kementerian Agama pun baru sekali gajian. Jadi nggak paham kali, tapi saya belajar gitu. Ternyata seperti tahun lalu misalnya, itu uang kita haji itu sekitar 166 triliun. Nilai manfaatnya itu 10,9 triliun. Itu 7 triliunnya itu dipakai untuk jemaah yang berangkat 241.000 orang. Jadi cuma 3,9 triliun itu dibagi rata untuk 5 juta orang yang menunggu. Artinya apa? Lebih banyak terpakai untuk yang berangkat ketimbang disiapkan untuk cadangan yang belum berangkat, yang 5 juta itu. Apa artinya Ketua dan anggota sekalian? Kalau kemudian di belakang nggak banyak yang nambah daftar, ini sustain haji itu berhenti. Sustain haji itu berhenti. Apalagi di 2027 itu pembayaran haji 2 kali. Bang Bidin, coba bisa Bang bayangkan itu. Berarti cadangan kita untuk memberangkatkan haji di 2028 itu bisa minus kalau nggak banyak orang yang mendaftar untuk berangkat haji. Artinya kalau tidak bertambah panjang antrean hajinya. Itu tadi yang terjadi, jual tanah, pokoknya diprovokasi lalu masuk surga lu haji. Lu mau mati masuk surga lu haji. Nggak ada lagi cerita istato'ah. Jadi sistem ini yang menurut saya kemarin dievaluasi oleh MUI. Jadi MUI tidak mengharamkan semua nilai manfaat, tapi mengevaluasi penggunaan nilai manfaat. Kalau seperti ini terus, itu jemaah haji yang di belakang itu bisa kacau. Jadi saya hampir bisa memastikan kalau tidak ada evaluasi sistem penggunaan keuangan BPKH terhadap pemberangkatan haji, ini daftar antrian kita bisa mencapai 100 tahun dalam rangka mempertahankan sustainable haji saja. Gitu loh. Nah, ini mesti ada kajian yang mendalam menurut saya. Dari kita bagaimana cara penggunaan keuangan BPKH dalam pemberangkatan jemaah haji kita ke depan. Itu satu pendekatan. Kemudian saya dengan beberapa orang yang paham tentang haji malah sudah membuat kajian sederhana rasionalisasi BPIH 2025. Bahkan bisa mencapai 87 juta. Nanti saya serahkan kepada pimpinan. Artinya untuk menjadi guidance bagi kita membahas penurunan ongkos haji tahun 2025 ini. Ya, karena ini masih bisa kita dalami lagi menurut saya, masih banyak unsur-unsur yang masih bisa kita tekan. Di Armusna misalnya, itu kan bukan rahasia lagi, itu masih bisa turun itu sampai 16 ya, 16 sekian, nggak usah sampai 17. Karena ada sesuatu yang kemarin terbuka, tapi nggak cocok saya sampaikan di rapat ini.
yang itu kemudian bisa menjadi faktor penurunan biaya haji. Kemudian ada upaya dari Bapak Presiden kita untuk meminta kepada Pertamina menurunkan keuntungan aftur khusus untuk pemberangkatan haji. Dan ini kemudian berkaitan dengan Garuda, yang juga karena itu bisa menurunkan ongkos haji. Jadi ini memang belum didiskusikan karena ingin menjadi sukses bersama dengan DPR. Kalau dari awal kita sudah kasih turun, kayaknya DPR tinggal amin saja. Kita kan nggak enak juga itu. Kita maunya sama-sama top ini antara pemerintah dengan DPR. Jadi turunnya 20.000 dulu. Karena kami yakin di sini bisa turun sampai 11 juta gitu loh. Nah, tapi di luar nanti kan yang dengar yang top itu bukan hanya Menteri Agamanya, tapi juga Komisi 8. Itu aja maksudnya Ketua. Itu aja. Jadi jangan dulu bilang sama masyarakat kontradiksi, statement turun, tapi ajuan naik. Enggak. Kita mau top sama-sama, itu aja Ketua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Mungkin dari BPH Pak ada yang ditambahkan. Dari Kepala Badan, silakan. Saya kira sudah cukup panjang lebar tadi. Sudah jam 1 sehingga saya pikir tidak perlu nambah lagi. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Wakil Menteri. Kelihatannya Pak Wakil Menteri ini masih kepingin sebetulnya duduk sebelah sini. Jadi kami ini tidak perlu lagi menyampaikan pandangan, evaluasi, hitung-hitungan Pak Menteri. Cukup diwakilkan kepada Wakil Menteri. Selesai. Bahkan Wakil Menteri akan menyerahkan, menurut saya agak ekstrim juga, 87 juta. Luar biasa. Ini ya sudah kita nobatkan nanti perwakilan DPR di Kementerian Agama.